Belakangan ini, kita sering banget kan dengar istilah kurikulum merdeka, kayaknya lagi jadi omongan di mana-mana. Tapi, pernah nggak sih kita bertanya, apa sebetulnya filosofi di balik semua ini? Kenapa ini penting banget buat masa depan pendidikan anak-anak kita? Nah, di sini kita akan bedah tuntas konsepnya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar. Di zaman yang serba cepat dan penuh perubahan ini, pendidikan yang kayak gimana sih yang sebetulnya kita butuhkan? Pertanyaan besar inilah yang jadi titik awal dari semua perubahan ini. Soalnya gini, di dunia modern sekarang, sekedar tahu fakta dan hafal materi itu udah nggak cukup lagi. Tantangannya jauh lebih rumit. Ada jurang yang cukup lebar antara apa yang diajarkan di sekolah sama yang benar-benar dibutuhin di dunia nyata, yaitu kemampuan mikir kritis, jadi kreatif, bisa kerja bareng, dan jago komunikasi. Keterampilan-keterampilan ini bukan lagi nilai plus, tapi udah jadi syarat wajib. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tuntutannya sebesar itu, kenapa sih kurikulum yang lama perlu dirombak? Apa sebetulnya yang jadi pendorong utama di balik perubahan besar ini? Intinya begini, sistem pendidikan kita yang lama itu seringkali terasa seperti pabrik. Kaku, seragam, dan menganggap semua siswa itu sama rata. Padahal kan kita tahu, setiap anak itu unik, punya bakat, dan kecepatan belajar yang beda-beda. Nah, tujuannya sekarang adalah bergeser menjadi kebun pendidikan, di mana ruang belajar jadi lebih fleksibel dan setiap anak bisa tumbuh subur sesuai potensinya masing-masing. Dan jawaban atas tantangan tadi adalah kurikulum merdeka. Yuk, sekarang kita coba kupas lebih dalam, apa sih sebetulnya kurikulum merdeka ini? Jadi, kurikulum merdeka itu apa? Sederhananya, ini adalah sebuah kerangka belajar baru yang dibangun di atas 3 gagasan utama. Fleksibilitas, fokus pada siswa, dan pengembangan yang utuh. Nggak cuma otaknya, tapi juga karakternya. Poin utamanya, memberikan kembali kemerdekaan dan kekuatan kepada siswa dan guru di dalam kelas. Konsep besar ini ditopang oleh 3 pilar utama. Pertama, berpusat pada siswa. Artinya, materi dan kecepatan belajar bisa disesuaikan sama kebutuhan tiap anak, nggak ada lagi kejar tayang. Kedua, kebebasan guru. Guru nggak lagi cuma jadi pelaksana kurikulum yang kaku, tapi jadi perancang pengalaman belajar yang asyik. Dan yang ketiga, pengembangan holistik. Ini memastikan siswa tumbuh jadi manusia utuh, yang nggak cuma pintar akademis, tapi juga punya karakter yang kuat. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Di balik semua aturan teknis dan metode-metode baru itu, ternyata ada akar filosofis yang sangat dalam yang jadi penggeraknya. Mari kita lihat bareng-bareng. Ternyata ada 4 fondasi pemikiran besar di belakangnya. Ada humanisme, yang percaya setiap anak itu spesial dan unik. Lalu progresivisme, yang menekankan pentingnya belajar dari pengalaman langsung bukan cuma teori. Terus konstruktivisme, yang memandang siswa sebagai arsitek pengetahuannya sendiri. Dan yang paling penting, nasionalisme, yang akarnya kuat dari pemikiran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Dan inilah jiwa dari pilar nasionalisme itu. Semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini benar-benar merangkum peran seorang pendidik dengan sempurna. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Ini adalah filosofi yang menempatkan guru sebagai seorang pemandu perjalanan belajar, bukan seorang diktator ilmu. Semua fondasi filosofis tadi muaranya cuma satu, menciptakan apa yang disebut deep learning atau pembelajaran mendalam. Coba dibayangkan, ini bukan soal menumpuk informasi sebanyak-banyaknya di kepala, tapi soal membangun jaring-jaring koneksi antar informasi itu. Jadi ilmunya itu nyambung dan bermakna. Terus prakteknya gimana deep learning itu? Artinya, siswa jadi bisa menghubungkan apa yang dipelajari di kelas dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka dilatih untuk berpikir kritis, dan yang paling penting, fokusnya itu ada pada prosesnya, pada perjalanannya, bukan cuma sekedar ngejar angka bagus di rapor. Biar makin kebayang, gimana kalau kita bandingkan langsung? Apa sih bedanya kurikulum merdeka ini dengan pendahulunya, yaitu kurikulum 2013? Salah satu perbedaan yang paling mendasar dan paling kelihatan itu ada di peran guru. Dari yang tadinya seorang pengarah yang mendikte jalannya kelas, sekarang menjadi seorang fasilitator yang memandu dan menyediakan jalan bagi siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Ini pergeseran yang luar biasa signifikan loh. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Kita bisa lihat dari sisi filosofi, metode belajar, peran guru, sampai ke struktur kurikulumnya.
Kurikulum Merdeka jelas bergerak ke arah yang lebih fleksibel, lebih simpel, dan lebih fokus pada siswa. Sementara kurikulum 2013 itu lebih terstruktur, padat, dan berbasis standar yang seragam untuk semua. Oke, setelah melihat semua perbandingan dan perubahan ini, mungkin kita jadi bertanya nih. Jadi, apa sih tujuan akhirnya? Ujung-ujungnya, transformasi besar ini mau membawa kita kemana? Jadi, tujuan utamanya adalah untuk membentuk apa yang disebut pelajar Pancasila. Sebuah generasi yang nggak cuma cerdas otaknya, tapi juga punya karakter yang kuat, mandiri, kritis, dan kreatif. Yang semuanya berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini adalah pergeseran fokus yang fundamental, dari apa yang siswa tahu menjadi siapa mereka sebagai manusia. Pada akhirnya, kurikulum ini kan hanyalah sebuah kerangka, sebuah alat. Kurikulumnya memang sudah dimerdekakan untuk memberi kita semua kebebasan. Tapi pertanyaan reflektifnya untuk kita semua adalah, apakah kita sebagai siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sudah siap untuk menyambut dan menggunakan kemerdekaan ini untuk benar-benar merdeka dalam belajar?